kaum milenial ini itu adalah freedom. Bagaimana persoalan kebebasan gitu, namun dikekang dalam kehidupannya. Jadi memang betul bahwa media sosial juga bisa menjadi indikator atau inkubator dalam radikalisme. Seperti itu, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Andi Arfan. Kita terhubung kembali dengan Pak Andi Arfan Sahabudin SHMH, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Halo Pak Andi, masih bersama kami? Masih Ya. Pak Dr. Edi. Pak Andi, ini kan kenyataan sekarang. Ya. Kenyataan sekarang generasi milenial banyak yang mengurung diri sendiri hanya berteman dengan gawai. Jangankan di dalam kamar ya, di tempat makan saja pada sibuk semua mencet-mencet. Nah, seperti apa pandangannya? Iya. Saya sepakat dengan itu, Pak Dr. Edi. Jangankan generasi milenial ya, generasi kaum tua juga yang banyak nongkrong di warung kopi itu ramai tapi terasa sepi gitu. Kenapa? Karena masing-masing juga sudah bermain dengan gadgetnya. Jauh dekat tapi terasa jauh ya. Begitupun juga kecenderungan yang ada saat ini di kaum milenial. Bahkan dalam hal dia nongkrong atau berkumpul bersama temannya hanya banyak bermain dengan gadgetnya, HP-nya. Terus kadang mereka hanya bermain game misalnya atau sekedar membaca media sosial, baca artikel lewat HP. Sepertinya sekarang sebagian besar ya, maksudnya ibarat kita ini diperbudak oleh teknologi atau gadget yang ada. Tetapi kita juga tidak bisa sangkali, seperti tadi yang dikatakan Prof. Arfi, enggak juga negatif media sosial itu, teknologi juga enggak negatif juga. Banyak juga generasi milenial yang betul-betul menggunakan media sosial itu untuk pengembangan dirinya atau bahkan bisnisnya misalnya. Hanya mungkin bagaimana baiknya agar diperbanyak lagi itu juga buku-buku sebenarnya yang bisa meredam tentang hal-hal yang radikalisme. Misalnya kami dari Pemuda Pancasila, kami beberapa kali melaksanakan sweeping ya ke toko-toko buku. Kita mengambil jika ada buku-buku yang disebarkan, apakah itu tentang ajaran komunisme atau ajaran tentang radikalisme, kami tidak segan-segan untuk melakukan itu, untuk merampas buku tersebut. Itulah peran kami di Pemuda Pancasila. Kami siap berperang, siapapun yang mengganggu ideologi Pancasila, kami siap berhadapan. Itulah kami dari Pemuda Pancasila, bagaimana untuk meminimalisir pergerakan-pergerakan yang bisa membuat kisruh negara ini, bisa membuat ideologi Pancasila terganggu. Pak Andi, jadi tidak hanya sweeping kendaraan bermotor, juga sweeping bahan bacaan ya, sampai ke bahan bacaan. Iya. Nah, seperti itukah yang sibuk dengan gawe salah satu ciri khas freedom dari generasi milenial kita? Ya, sebenarnya karakteristik dari kaum milenial itu salah satunya adalah freedom. Kebebasan atau freedom bagi generasi milenial tersebut itu salah satu karakteristik mereka. Di mana internet dapat memberikan suatu kebebasan kepada generasi milenial tersebut memilih untuk apa yang hendak mereka lakukan. Internet sudah menyediakan semua itu. Jadi apapun yang dicari, apapun yang diinginkan, ada tersedia di internet. Mungkin pemahaman tentang radikalismenya masih sedikit, tapi dengan sering membuka internet, mencari literasi atau literatur yang ada di internet, itu langsung diterima begitu saja. Tanpa bagaimana memfilter layaknya untuk diterima atau ini tidak. Kebebasan seperti inilah yang membuat banyak terjerumus dalam paham radikalisme atau hal-hal yang negatif. Bahkan terkadang kaum milenial bebas mengeksplor pikirannya karena banyak-banyaknya hal yang baru yang didapatkannya, sehingga berani untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru didapatkannya, walaupun terkadang apakah itu baik atau tidak, apakah dampaknya positif atau negatif. Misalnya saja seperti ini, mencari kata kunci di internet cara membuat bom, itu akan muncul, ada di YouTube kok. Maka banyak yang sekedar iseng atau mencoba-coba, ditambah lagi doktrin atau hegemoni serta bacaan yang
langsung diterimanya, akhirnya berkembanglah paham radikalisme tersebut di dirinya. Nah, jadi mungkin banyaknya dari coba-coba, bujukan, bagaimana dihegemoni, bahkan film-film juga banyak yang menghegemoni seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, apakah ini layak untuk ditonton atau tidak. Memang ini untuk bagaimana radikalisme ini ya, bagaimana kita bersama-sama untuk menekan pertumbuhannya, khususnya di Indonesia, apalagi di Makassar. Baik, ya. Itu Pak Dr. Terima kasih banyak Pak Andi Arfan Sahabudin, SHMH, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, dan juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UIM Makassar. Terima kasih sudah bersama kami di Kampus Milenial. Ya.